Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya Dolar Mas ingin berbagi pengalaman tentang Japanese knife atau pisau-pisau Jepang. Karena di Jepang itu punya spesialis untuk koki atau chef, itu punya bermacam-macam koleksi pisau, atau memang banyak jenisnya pisau itu di Jepang. Kegunaannya juga bermacam-macam. Jadi pisau untuk sayur ada, untuk daging ada, untuk pemotong tulang misalkan ada juga. Jadi sangat banyak jenisnya. Tapi kalau berbicara masalah pisau, itu dari bahannya juga lain. Ada bahannya yang high carbon dan ada yang stainless steel. Ada yang sudah dipadu antara karbon dan stainless steel. Pokoknya sangat bermacam-macam. Dan hari ini saya ingin menunjukkan jenis-jenis pisau. Jenis itu maksudnya type atau bentuk-bentuknya pisau dan kegunaannya. Yang saya punya saja ya, saya tunjukkan. Nah, di sini saya ada punya banyak pisau ya. Ini saya bawa dari restoran untuk bekerja tiap hari, saya bawa pulang. Saya ingin tunjukkan ke teman-teman, makanya pisaunya juga sudah saya pakai, sering saya pakai. Ini saya punya pisau baru, ini belum saya pakai. Terus ini juga masih baru, dan sebagian saya masih ada di restoran, nggak mungkin saya bawa pulang semuanya. Oke, saya akan mulai dari pisau mana ya? Pisau yang sering kita pakai sehari-hari, biasanya kita memakai pisau chef knife atau gyuto dalam bahasa Jepangnya. Ya, modelnya kayak begini. Kayak begini. Nah, ini pisau. Maaf tidak terlalu bersih ya, karena baru dipakai. Ini pisau ini namanya, modelnya seperti ini, namanya ini chef knife. Jadi pisau ini bisa kegunaannya sangat banyak, bisa bermacam-macam ya. Misalkan untuk motong daging juga bisa, untuk motong sayuran juga bisa. Tapi kalau untuk slice atau motong dalam bentuk tipis dan panjang, ini tidak kurang berguna ya, kurang bagus hasilnya. Nah, ini namanya gyuto atau yang model begini ya. Ini sudutnya kiri kanan sama ya. Ini sama dengan sini. Nah, ini pisau ini stainless steel. Jadi dia walaupun nggak dicuci, misalkan ada air, itu nggak masalah. Maksudnya tidak akan karaten itu. Kalau saya bilang karaten ya, atau kotor begitu. Ini namanya gyuto atau chef knife ya. Kemudian satu pisau lagi yang sering kita pakai untuk sushi, nah ini namanya pisau ini Yanagi. Oke, saya ambil Yanagi yang ini. Ini juga Yanagi, saya ambilkan dari sarungnya. Nah, Yanagi itu pisaunya pisau Japanese tradisional ya. Jadi dari sini itu kebanyakan pegangannya ini untuk tangan ini, handle-nya itu terbuat dari kayu. Jadi lebih tradisional ya. Terus di sininya ini ada dua sisi. Ini rata, yang sini rata kemudian menurun kayak segitiga ya, kayak begini. Jadi yang satunya itu rata, yang satunya turun. Jadi cara mengasahnya juga lain ini nanti, karena bentuk blade-nya, bentuk sudut tajamnya berbeda. Nah, pisau ini kegunaannya ini namanya Yanagi. Oke, pisau Yanagi. Jadi pisau ini untuk sushi chef itu sangat berguna. Ini bagus untuk memotong ikan atau memotong ikan tipis-tipis. Ini sangat tajam ya. Ini ya sudah lama saya tidak asah. Ini kalau baru diasah tajam sekali. Tapi mengasahnya pun ada caranya ya. Tidak asal-asal. Ini
Nah, ini pisau, coba dekat. Ini nggak ada kotor ya. Ini pisau ada perpaduan. Ini ada kayak batikannya, batikan. Nah ini ada garis-garis sini ya. Nah, ini bajanya sudah dicampur, ini tidak hanya pakai satu baja. Jadi makanya ada ini garis-garisnya ke sini. Oke, namanya ini Yanagi. Ini kegunaannya untuk memotong panjang dan tipis. Misalkan memotong panjang dan tipis. Ini ya. Ini. Oke, ini sama pisau ini. Sini yang ini dari apa nama? Masamoto ini. Sangat terkenal kalau di Jepang ini. Masamoto ini sudah saya pakai 20 tahun ini pisau. Makanya tinggal tipis. Apalagi ini. Ini juga sama dulu panjang. Ini sudah habis ini. Tapi kalau kita asah masih tetap tajam ini. Keunggulan pisau Jepang begitu. Nih lihat. Sudah tinggal kecil. Oke. Ini Yanagi saya taruh di sini. Sekarang untuk sayur-sayuran. Nah, ini saya punya ada berapa pisau ini? Ada lagi yang baru ini. Nah, ini ada 3 jenis pisau ya. Yang ini sudah lama, 20 tahun juga saya pakai. Ini dari Masamoto yang sangat terkenal di Jepang. Company-nya. Perusahaan pisau yang paling bagus di Jepang, Masamoto ini. Ini juga tradisional. Ini high carbon, mudah sekali kotor, harus dicuci dengan bersih. Nah, lihat ini. Nah, saya menyucinya kurang bersih, makanya ya begini. Nah, ada noda-noda ini kotor. Kalau handle-nya atau pegangannya pakai kayu juga ini. Ini namanya Usuba. Pisau Usuba. Ini kegunaannya untuk potong sayur ya. Misalkan motong mentimun, motong radis, motong wortel, motong zucchini, gobes, dan seleri sebangsanya itu. Ini sangat cocok. Ini juga, ini sama pisau ini. Cuma kalau yang ini bentuknya oke. Ini yang baru ya, ini saya tunjukkan. Nah, kalau yang ini rata, ini datar rata, kemudian ini ada begini. Nah, ini lebih tradisional ya. Ini namanya pisau Usuba atau pisau untuk sayur-sayuran. Ini juga untuk sayuran, cuma ini di sini dengan di sini rata ya, sama-sama rata. Ini bandingkan dengan ini kan, lain kan. Kalau ini namanya pisau Usuba Nakiri. Jadi kalau Usuba Nakiri itu sini dengan sininya sama ya. Nah, ini di Jepang memang kalau berbicara masalah pisau itu satu hari tidak akan habis karena bahannya lain, jenisnya juga lain, kegunaannya lain. Nanti handle-nya ini juga lain-lain, pegangannya ini. Kalau ini pakai kayu, ini pakai kayu. Kalau ini sudah modern, Ini bahannya dari stainless Japan. Stainless bahannya ini dari Jerman. Stainless steelnya. Ini nggak karatan kalau pisau yang model begini. Kilat, kemudian ini nggak karatan kan, ini mengkilat kayak cermin. Ini handle-nya, pegangannya sudah modern, sudah dibuat dari bahan plastik bercampur yang lain ya, sehingga kuat dan ini tidak tidak karatan. Terus ini cuma saya tidak sukanya kalau yang model-model begini itu licin, agak licin menurut saya ya. Ini licin, kalau tangan kita basah licin. Kalau kayu bagus, ini kalau agak basah sedikit malah lengket gitu. Oke. Kemudian ini sudah saya kembalikan ke sini. Nah, ini pisau ini namanya pisau Deba. Ini udah lama juga, ini hampir 20 tahun juga ini bersama saya. Tapi cuma terlalu gede, jarang saya pakai ini. Kalau nggak bisa dibuka.
Oke, bisa ini. Ini ada kuncinya di sini ya. Nanti harus ditarik dulu baru pisaunya supaya nggak jatuh. Nah ini pisau ini termasuknya gede ya. Jadi kalau untuk memotong ikan yang gede loh ya, kalau ikan kecil nggak usah pakai pisau begini. Jadi pisau ini high carbon, punya sudut begini. Yang satu ini datar, yang satu ini ya begini, Japanese kayak segitiga juga. Jadi yang di sini ada yang tajam itu kayak blade-nya kalau kita bilang ini. Jadi ngasahnya juga lain ini. Tidak asal ngasah nanti rusak, kalau rusak sudah nggak tajam lagi. Nah ini sangat tajam pisaunya ya. Kalau pisau tajam itu biasanya mudah sekali ini kayak crack itu apa ya, ini begini kayak, karena bajanya kalau terkena misalkan batu atau benda keras bisa apa namanya ini, crack lah kalau saya bilang. Nah ini kegunaannya bukan retak. Kalau retak kan begini ya. Kalau begini kayak bergerigi. Ya, kayak bergerigi, kayak geraji gitu modelnya. Nah ini tebal pisau ini setengah sentimeter, mungkin hampir 1 cm di sudut sini, kemudian mengecil ke sini sudut atasnya. Ini kalau kita pakai dan sering kita asah juga akan kecil. Pisau ini bagus, handle-nya pakai kayu, saya suka, kuat. Ini kalau untuk memotong, memisahkan kepala dengan badan, misalkan ikan itu cukup sekali, kemudian kita tekan begini. Ini sudah, kalau ikannya segede ini loh ya, sudah akan putus dan hilang. Ini kuat, gitu. Nah ini namanya deba. Dalam bahasa Jepangnya kita sebut pisau deba. Oke. Nah, saya punya ini history ini. Ini sudah lebih dari 20 tahun, ini yang ngasih dari master saya dulu. Dia dikasih pisau ini, sudah dia pakai mungkin lebih dari 10 tahun. Ya umurnya mungkin sekitar 30 tahun sekarang pisau ini. Ya sering saya pakai, ini kecil tapi praktis. Kalau ada benda apa, ikan-ikan kecil, potong-potong atau ini cepat sekali ini. Kalau gede itu, kalau space-nya kita itu kecil, itu sangat susah memakainya. Kalau pisau gede begini harus tempatnya gede baru enak. Nah ini sangat praktis pisau begini. Oke. Nah ada lagi, ini ya saya akan tunjukkan. Saya punya koleksi pisau yang masih baru ya. Ini pisau ini namanya, saya sudah beli tapi jarang saya pakai karena ini pisau ini sangat mahal teman. Nah, saya taruh di sini ya. Ini pisaunya ini semuanya mahal, tidak ada yang murah. Di atas rata-rata di atas $100, ada yang 200, ada yang 300. Tapi kalau ini memang spesial saya beli karena saya menjadi chef itu sudah lama. Sangat ingin memiliki pisau yang sangat mahal. Untuk apa? Kebanggaan atau menunjukkan bahwa saya ini seorang chef. Pisau ini oke, saya buka ya. Harganya berapa? Nanti. Ini akan saya buka ya. Ini kayak keris ya. Nah, lihat pisaunya. Oke. Harganya berapa itu? Ini dulu saya beri $1.200. Mengapa pisau ini mahal? Karena bajanya ini nomor 1 ya. Baja ini baja nomor 1 di Jepang. Kalau kita bilang Blue Steel number 1. Kemudian ini ada Suminagase atau ini kayak batikan begini. Nah ini sangat bagus. Ini kayak ada ular-ularnya, kayak apa? Ada kayu-kayunya itu. Ini ada perpaduan berapa baja menjadi satu, ini tidak hanya satu baja. Kemudian mengapa pisau ini mahal? Karena ini handle-nya ini terbuat dari ebony wood. Ebony wood itu kayu jenis langka ya, yang ada di Indonesia juga ada, tapi di Afrika yang banyak itu kayaknya. Ini ebony wood ini warnanya hitam, ini asli dari sana. Kalau
ini kita masukkan ke air langsung tenggelam ini. Kayunya ini berat kayak kayu besi. Terus ini pakai handle-nya ini pakai tanduk kerbau. Ya kebanyakan pakai tanduk kerbau pisau-pisau yang handle begini ya. Nah ini tanduk kerbau. Nah ini juga tanduk kerbau yang sudah dirapikan menjadi seperti ini. Kemudian ini juga tidak main-main. Ini juga menyebabkan pisau itu menjadi mahal. Ini bahannya juga ebony wood yang kayu langka. Sulit sekali mendapat kayu seperti ini. Dan kalaupun ada harganya sangat-sangat mahal. Kemudian pakai pengrajin yang spesialis untuk pisau ini juga tidak sembarangan orang bisa. Ini di lubang di dalamnya, makanya menjadi pisau ini harganya menjadi mahal. Kalau dihitung pisau ini tambah ini, makanya harganya menjadi sekitar $1.200 ini. Nah, pisau ini dalam bahasa Jepangnya namanya Sakimaru Takobiki. Jadi kalau Takobiki itu kepalanya begini, ya begini, ini tajam. Nah kalau Yanagi biasa itu begini, runcing kan, runcing. Kalau ini ya, ini kayak patah, tapi memang dibuat begitu. Nah, begini. Namanya Suminagashi Takobiki. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ini namanya Damaskus ya, hiasan begini kayak kayu gitu. Ini yang tajam, ini ada hiasan kayak kayu. Terus ini lihat, ini sangat spesialis, bukan sembarangan. Nah. Ini kayak keris. Jadi namanya ini Suminagashi Takobiki. Suminagashi Sakimaru Takobiki. Namanya itu dalam bahasa Jepangnya. Suminagashi Sakimaru Takobiki. Sakimaru itu sejenis pedang atau senjata tajam itu ya, Sakimaru. Terus Takobiki, ya ini sangat bagus katanya untuk memotong oktopus atau taco. Jadi oktopus dipotong pakai ini, gitu, bisa tipis-tipis oktopus itu. Kalau tipis makanya lebih gampang. Nah, ini bahannya, saya ulangi, bahannya ini nomor 1 di Jepang, namanya Blue Steel No. 1. Pisau ini sangat-sangat super tajam, tapi menjaganya tidak mudah. Harus selalu dibersihkan. Sekali tidak dibersihkan ini sudah keluar ras karatan itu. Nayeng. Nayeng. Nah ini, coba. Ini cocok kalau untuk menyelai daging kambing, bukan tulang loh ya, daging kambing juga. Tapi kalau tulang ini tidak kuat, nih lain, ada pisaunya sendiri. Nah ini saya masukkan ya kayak keris kan. Oke, masukkan lagi ke sini. Nah ini, kemudian di sini ada lubangnya untuk kunci. Jadi kalau dikunci begini langsung, nah nggak bisa dilepas. Kenceng. Nah ini penampakannya seperti ini. Oke, semuanya sudah saya tunjukkan kepada Anda. Sementara ini, oh ini ada lagi yang baru ini, yang punya baru. Nah ini pisaunya pisau chef knife. Nah, aku pindah ke sini. Ya, ini chef knife stainless steel, jadi perawatannya lebih gampang. Handle-nya pakai kayak jenis plastik yang sudah dicampur dengan bahan yang lain, kuat. Tapi ya itu, kalau saya terus terang sebagai chef itu yang paling saya suka handle itu tradisional, pakai kayu, pakai handle kayu seperti ini. Ini tidak licin dan tidak ada efek-efek kimia atau chemical, lebih natural. Kalau ini gampang, pendek, sangat berguna. Tapi misalkan untuk terpaksa motong sayur juga bisa, motong daging juga bisa. Terus agak yang keras misalkan
juga bisa, sangat banyak kegunaannya ini. Tapi jangan untuk motong tulang, ini tidak disarankan untuk motong tulang. Tulang itu harus punya pisau tersendiri ya, pisau jenis-jenis stainless steel yang kuat, yang tidak gampang patah atau crack. Oke, kayaknya ini saja yang saya tunjukkan kepada Anda. Oke, teman-temanku semuanya, ya begitu saja yang saya tunjukkan kepada Anda tentang pengalaman saya sebagai chef dan pisaunya. Pisau Jepang yang beraneka macam, dari type-nya, dari bentuknya, dan dari bahannya, dan cara perawatannya juga. Saya sebenarnya ini pisaunya terlalu campur ya. Kalau kita bahas satu pisau aja sudah cukup sebenarnya. Tapi berhubung ini secara umum, ya saya tunjukkan apa yang saya tahu dan secara cepat. Oke, begitu saja video yang saya tunjukkan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda menyukainya. Silahkan like, komen, dan share. Dan silahkan subscribe, karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih atas menonton video saya. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.